negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Nilai pendapatan nasional yang dihasilkan merupakan nilai pasar tersebut dalam arti nilai kotor atau bruto, karena tidak seluruh produk yang dihasilkan pada periode tertentu merupakan penambahan pada produk yang ada, khususnya untuk barang modal. Nah, faktor apa yang mempengaruhi pendapatan nasional? Yaitu yang pertama permintaan dan penawaran agregat, kemudian konsumsi dan tabungan, dan yang ketiga itu investasi. Nah, metode perhitungan pendapatan nasional yaitu yang pertama pendekatan produksi. Menurut pendekatan produksi, pendapatan nasional dihitung berdasarkan jumlah nilai barang-barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari masing-masing sektor ekonomi pada periode tertentu. Kemudian ada pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan dari masing-masing faktor produksi pada tahun tertentu. Kemudian yang ketiga itu pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional juga dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Selanjutnya itu konsep lain dalam pendapatan nasional. Ada beberapa konsep pendapatan nasional, di antaranya yaitu pendapatan nasional bruto, pendapatan nasional neto, pendapatan nasional, pendapatan perseorangan, dan pendapatan siap pakai. Masing-masing konsep tersebut dalam perhitungannya saling berkaitan. Nah, konsep lain dalam pendapatan nasional yaitu net national product atau produk nasional neto (PNN) adalah jumlah barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara, baik masyarakat maupun pemerintah. Pada tahun buku yang bersangkutan dikurangi dengan penyusunan alat-alat produksi yang digunakan. Kemudian itu personal income atau pendapatan perorangan merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh setiap orang dalam suatu negara. Kemudian ada consumption merupakan jumlah pendapatan yang siap dimanfaatkan dikurangi dengan tabungan yang dilakukan oleh konsumen. Nah, kemudian itu ada gross national product, di mana merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh produk suatu negara dalam satu periode. Kemudian ada net national income. Net national income atau pendapatan nasional meliputi pendapatan rumah dihitung berdasarkan manfaat atau balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Kemudian ada disposable income. Pendapatan siap pakai merupakan pendapatan yang siap atau langsung dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa ataupun ditabung. Kemudian itu pendapatan per kapita. Konsep pendapatan yang berhubungan dengan pendapatan nasional adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan produk suatu negara pada periode tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional biasanya dalam PDB dengan jumlah produk di negara tersebut. Semakin tinggi angka PDB per kapita, kemakmuran rakyat dianggap makin tinggi. Nah, perbedaan antara GNP dan PDB. GNP adalah gross national product atau produk nasional bruto, merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk warga negara suatu negara, baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sedangkan GDP adalah produk nasional bruto (PNB), merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk warga negara suatu negara, baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Nah, karena perbedaan dalam perhitungannya, maka nilai dari GNP dan GDP ini juga berbeda tergantung pada kondisi ekonomi makro suatu negara.
Biasanya untuk negara berkembang seperti Indonesia, nilai GDP lebih besar daripada GSP. Nah, pertumbuhan pendapatan nasional dapat digunakan untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi yang mampu dicapai pada tahun tertentu. Karena perhitungan pendapatan nasional biasanya dilakukan setiap tahun. Pertumbuhan pendapatan nasional dapat dihitung dari tahun ke tahun. Paling tidak ada dua kondisi yang selalu mengalami perubahan, yaitu perubahan tingkat kegiatan ekonomi dan perubahan harga. Untuk mengatasi kedua perubahan tersebut, maka perubahan tingkat harga antar tahun harus diperhitungkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Dengan kata lain, pengaruh perubahan harga terhadap nilai pendapatan nasional harus dihilangkan atau dinetralkan. Dengan demikian, pendapatan nasional dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pendapatan nasional menurut harga konstan dan pendapatan nasional menurut harga berlaku. Manfaat perhitungan pendapatan nasional ini karena menggunakan banyak faktor dalam perhitungannya. Pihak-pihak terkait seperti pemerintah maupun pelaku ekonomi swasta dapat menjadikan pendapatan nasional sebagai landasan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebutuhan mereka. Melalui pendapatan nasional dapat diketahui besarnya peningkatan perekonomian suatu negara. Semakin tinggi pendapatan suatu negara, maka semakin tinggi pula tingkat kemajuan negara tersebut. Pendapatan nasional juga mencerminkan tingkat produktivitas negara tersebut. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka semakin tinggi tingkat produktivitas pada negara tersebut. Hal ini tentu dapat digunakan oleh perusahaan asing sebagian acuan untuk berinvestasi di negara tersebut atau menggunakan tenaga kerja dari negara lain.